Halo guys, jumpa lagi di Pajak Smart. Tadi gua ngobrol sama seorang temen ya, dia bertanya, apa sih bedanya antara bisnis konsultan pajak dengan karyawan di kantor konsultan pajak? Oke, teman ini belum lulus kuliah ya guys, jadi masih wajar ada pertanyaan seperti itu. Tapi di sini gua akan bahas mengenai apa perbedaan antara bisnis konsultan pajak dengan freelance konsultan pajak guys. Oke, nah pertanyaannya adalah ini. Pertanyaannya adalah, apakah pembisnis dan freelance ini menawarkan jasa yang sama? Jawabannya yes. Jawabannya adalah setiap yang namanya jasa perpajakan ya sama-sama aja. Jasa akuntansi ya sama-sama ya seperti itu. Nggak peduli lu seorang freelance atau lu seorang konsultan yang punya kantor sendiri, itu sama aja. Gitu guys ya. Yang membedakan adalah mindsetnya guys. Pola pikirnya yang berbeda. Oke. Okay? Jadi, apa itu pola pikir yang dimaksudkan? Cara pandang mereka terhadap industri itu yang berbeda, guys. Oke? Okay? Sekarang kita bahas nih. Gue masih ingat ya, waktu di tahun 2013, itu sekitar mungkin 8 tahun yang lalu, ketika pertama kali gue memulai bisnis, waktu itu gue umurnya berapa ya? Mungkin 25 tahun kali ya. Tahun 2013 di bulan September, gue waktu itu baru keluar dari kantor gue yang terakhir. By the way, gue kerja nggak pernah lebih dari 3 bulan ya guys. Mungkin 3 sampai 6 bulan tuh maksimal gue kerja ya. Mundur lagi deh sebelum waktu kita mundur lagi ya waktunya ya sebelum dari gue kerja itu. Waktu gue masih kuliah, gue kerja sebagai gue pernah berbisnis di MLM gitu dan juga agen asuransi gitu. Nah, kenapa? Karena ada saudara gue yang berbisnis di agen asuransi dan MLM, jadi gue ikut mereka. Gue banyak belajar dari situ. Gue akan bikin satu video sendiri mengenai ini ya, mengenai pengalaman di MLM dan agen asuransi. Oke, okay? Nah, gue ikut mereka nih. Menjelang gue lulus, gue tidak berhasil di MLM maupun di asuransi ini. Ya dikit-dikit lah dan nggak ada hasilnya lah, boleh dibilang nggak ada hasil. Sampai menjelang gue mau lulus, gue kerja sama koko gue, sama saudara kandung gue, di mana dia waktu itu baru pertama kali memulai bisnis konsultan pajak gitu. Jadi gue pertama kali kerja di situ, gue salah satu karyawan yang pertama, gue jadi kurir. Jadi gue kurir, gue naik motor kemana-mana, bawa surat antar SSP, bayar duit, bayar pajak. Waktu itu kan SSP masih ditulis guys. Mungkin lu nggak pernah alami deh, lu zaman sekarang nggak pernah ngalami yang namanya SSP itu ditulis. Gue tulis waktu itu SSP, pakai mesin tik nih, pakai mesin tik. Gue masih ingat waktu itu. Pakai mesin tik kita bikin SSP, ada yang tulis tangan juga, bawa ke bank, banknya bayar, kita dapat stempel gitu. SSP lembar 3 itu jadi bukti yang keramat itu, nggak boleh hilang gitu. Sampai petugas banknya itu kenal sama gua gitu. Nah, jadi gue ikut koko gua itu, saudara gua cuma berapa bulan gitu, tapi berapa bulan gitu ya. Memang akhirnya hidup itu membawa membawa gua di banyak kehidupan, banyak banyak perjalanan hidup gitu ya. Gua akhirnya berhenti, memutuskan untuk berhenti dari kantor itu, dan waktu itu ribut tuh satu keluarga ribut, keluarga rame, orang tua gua pada ngomel, "Kenapa lu berhenti?" dan sebagainya. Ya, begitulah hidup ya. Gua membuat keputusan dan gua bertanggung jawab atas keputusan hidup gua, gitu. Nah, karena kenapa orang tua gua itu tidak tidak setuju gua berhenti dan saudara-saudara gua pada khawatir karena gua itu kerja nggak pernah bisa kerja dengan baik, gua juga di kampus tuh nggak bagus gitu guys. Nilai gua itu pernah nasakom itu nasib 1 koma gitu ya. Jadi gua pernah mengalami nilai-nilai itu serendah mungkin gitu karena gua nggak serius kuliahnya. Kuliahnya nggak serius, mungkin bukan bodoh juga sih, cuman ya nilainya nggak bagus, gue tidak punya pengalaman, gue nggak punya keahlian apapun waktu itu, jadi mereka pada khawatir gitu. Akhirnya gue kembali ke Kalimantan, ke kampung halaman gue bekerja di sebuah uh, home industry lah gitu ya. Ada bos gue itu jualan tanah dan pasir. Mungkin lu nggak tahu guys, ada orang bisnis memang jualan tanah dan pasir gitu. Jadi gue jadi adminnya gitu. Ya cuman 3 bulan berhenti. Akhirnya gue kerja di sebuah yayasan sekolahan. Berhenti juga berapa bulan kemudian gitu ya. Nah, kenapa gue berhenti? Jadi suatu hari bokap gue ngomel gitu, lu mau kerja seperti ini mau sampai kapan gitu? Karena dari 9 saudara, gue satu-satunya yang balik ke kampung halaman dan kerja gitu dengan gaji yang sangat kecil gitu ya.
Jadi akhirnya gue berpikir bahwa kalau gue terus-menerus seperti ini, dengan gaji kecil ini, terus gue kerja di kampung seperti ini, sementara di keluarga gue itu kita punya budaya bahwa setiap anak itu harus berjuang untuk dirinya sendiri, gitu. Boleh dibilang nggak ada warisan dari keluarga lah, dari orang tua gitu. Jadi gue berpikir kalau gue terus seperti ini, gue nggak dapat apa-apa dari orang tua gue nggak dapat apa-apa dari saudara-saudara gue. Kalau gue teruskan nih, gue bisa bahaya nih, gue bisa berakhir hidup gue dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan kesulitan, dan gak ada yang mau bantuin gue gitu. Jadi akhirnya gue putuskan, gue bilang ke nyokap gue suatu hari, gue masih ingat banget. Jadi suatu hari ketika gue lagi nyuci baju, karena gue cukup rajin ya bantuin nyokap gue cuci baju, lagi gosok-gosok baju gitu pakai tangan ya guys, gosok-gosok baju, gue bilang gue mau balik ke Jakarta gitu, mau kerja gitu. Menurut lu gimana mah gitu, ya bahasanya bahasa Cina gitu ya. Jadi mama gue ya, dia nggak terlalu kaget, tapi dia cukup oke lah, dan akhirnya si papa juga setuju. Dan pada saat itu ya udah gue mulai inform orang-orang bahwa gue akan kembali ke Jakarta, gue mau bekerja lagi gitu. Dan untungnya waktu itu ada temen yang referensi gue kerja di sebuah perusahaan. Nah, karena gue tidak punya skill guys, gue tidak ngerti accounting, gue tidak ngerti pajak, gue nggak pernah mau kerja di pajak atau accounting, gue nggak pernah mau kerja di belakang meja gitu ya. Jadi gue bekerja sebagai marketing. Nah, marketing, apa yang gue jual? Gue jualan, teman-teman tahu nggak? Lu kalau naik kereta api, di bawahnya kereta api itu ada rel kan? Di bawahnya rel itu ada beton-beton itu guys. Nah, itu yang gue jual. Nah, gue bekerja di perusahaan yang jual itu. Ini bisnis yang sangat spesifik. Di Indonesia mungkin cuma ada 3 atau 4 pemain besarnya gitu ya. Jadi sangat spesifik ini industri ini. Gue bekerja di situ dengan gaji cukup besar waktu itu. Gaji cukup besar. Tapi cuma kerja 3 atau 4 bulan gitu. Akhirnya gue berhenti juga gitu. Jadi itu membuktikan begitu konsistennya gue untuk berhenti kerja gitu ya. Nah, jadi perjalanan hidup pun terus mengalir. Perjalanan hidup pun terus mengalir. Dan berikutnya gue jadi marketing di bank guys. Di sebuah bank di Jakarta gitu ya. Nah, gue waktu itu jualan deposito, jualan intinya sih deposito lah ya. Intinya deposito supaya orang mau invest duit dia ke bank gue gitu. Nah, hingga suatu hari gue berpikir, gue kerja di bank ini, banknya besar, tapi gue nggak bisa bikin bank. Ya dong, gue mau punya modal apa, mau bisa bikin bank. Akhirnya gue nggak akan bisa jadi apa-apa kalau gue kerja di sini, gue akan terus jadi karyawan gitu. Tapi waktu itu belum ada pikiran mau jadi pengusaha gitu ya. Nah, jadi kan baru 3 bulan, kalau 3 bulan ya kalau nggak salah. Akhirnya gue berhenti dari bank itu, sampai gue dapat tawaran bekerja di perusahaan punya teman gue di industri perminyakan. Nah, disinilah terakhir kali gue bekerja guys. Terakhir kali gue bekerja dengan serius sebagai karyawan gitu ya. Nah, baru kalau nggak salah 3 bulan juga deh. Di akhir ini gue memutuskan bahwa gue akan berhenti bekerja. Rasa sakit yang gue alami itu sudah ada di puncak. Dan gue udah nggak mau lagi diperintah oleh siapapun. Gue nggak mau lagi dengerin kata bos gue. Dan gue memutuskan gue akan jadi karyawan. Jadi bisnismen gitu. Nah, gue masih ingat banget waktu itu malam-malam gue merenung di kamar gue. Ada lampu gitu ya. Gue waktu itu pakai 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 topi itu, ada lampu itu. Gue merenung gitu bahwa gue akan jadi apa gitu ya, akan jadi apa gitu. Malam itu gue masih ingat di apartemen, di sebuah kamar yang kecil gitu tempat gue tidur. Gue nggak pernah punya pengalaman kerja, maksudnya gue tidak pernah berhasil di pekerjaan apapun ataupun di bisnis apapun. Gue tidak pernah punya punya kemampuan untuk bekerja gitu. Nah, gue ingat dulu gue pernah kerja di konsultan pajak di koko gue gitu, di saudara gue itu. Dan sekarang saudara gue itu sudah bagus. Sekarang itu masih saat itu gitu ya. Saat itu kan udah mungkin mungkin sudah berlalu berapa tahun gitu ya. Saat itu bisnisnya sudah berkembang, sudah bagus gitu. Jadi gue punya role model bahwa bisnis konsultan pajak itu bagus gitu. Dan kebetulan gue satu-satunya pengalaman gue kerja yang dimana gue merasa ini bisa gue jadiin bisnis adalah konsultan pajak gitu. That's why itulah satu-satunya alasan gue akhirnya memilih konsultan pajak gitu guys. Jadi gue ini bukanlah seorang yang hebat, bukanlah seorang yang luar biasa yang akhirnya tiba-tiba menjadi seorang konsultan pajak besar gitu. Enggak sama sekali. Jadi gue masih ingat di malam itu gue berpikir gue mau jadi apa, dan akhirnya gue putuskan oke deh, gue akan berbisnis konsultan pajak karena gue
pernah jadi kurir waktu itu ya, kurir loh itu. Gue tidak pernah ngerjain kerjaan pajaknya sebenarnya. Cuman gue tahu dikit-dikit gitu, formulirnya gue tahu gitu. Cara bayarnya gue tahu, KPP gue tahu gitu. Kalau lu tanya KPP di Jakarta, hampir semua gue tahu karena gue jadi kurir ke sono kemari waktu itu. Nah, jadi singkat kata, gue memutuskan, itu adalah momen di mana gue memutuskan bahwa gue akan jadi pembisnis. Nah, setelah gue memutuskan itu, gue memutuskan gue akan jadi bisnis apa? Gue akan jadi bisnis konsultan pajak, gitu ya. Itu momen yang nggak akan pernah gue lupakan. Gue masih ingat di hari itu gitu ya. Nah, cuman cerita ini berlanjut gitu ya. Selama 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 beberapa hari, gue mulai cerita nih ke beberapa orang nih, termasuk keluarga gue, termasuk teman-teman gitu ya. Dan tidak ada satupun loh teman ataupun keluarga yang mendukung gue gitu. Mendukung dalam arti gini, dalam arti mereka nggak ada yang bilang, oke Wan, gue support lu, apa yang bisa gue bantu. Nggak ada orang ngomong seperti itu. Oke, baik keluarga maupun saudara gitu. Semuanya ceramain gue bahwa karena mereka tahu nih, gue nih punya track record yang jelek, gue bisnisnya rusak, gue kerjaannya nggak pernah benar gitu ya. Jadi, nah yang unik adalah banyak orang menyarankan gue untuk menjadi freelance. Yang mana kita lagi mau bahas nih video ini. Banyak orang menyarankan gue, lu nggak usah langsung terjun di bisnis full time, lu freelance aja dulu sambil kerja, sambil pegang klien. Sambil kerja, sambil pegang klien, nanti kalau kliennya udah banyak, bisnisnya itu, kerjaan bisa lu tinggal, lu bisa full time di bisnis gitu ya. Nah, gue nggak dengerin kata-kata mereka. Oke, gue nggak dengerin karena gini, justru alasan gue berhenti kerja dan mau full time di bisnis adalah gue nggak mau kerja. Oke guys, gue justru karena gue benci sama kerjaannya, gue benci bekerja sama orang, makanya gue berbisnis. Jadi alasan gue adalah gue mau menghindari. Jadi kan teman-teman kan tahu bahwa kalau lu mau berbisnis, lu mau mengejar sesuatu, itu ada dua alasan. Alasan pertama, lu menghindari sakitnya, rasa sakit. Lu menghindari sebuah rasa sakit, atau lu mengejar sebuah kenikmatan. Ya dong? Nah, gue menghindari rasa sakit, gue menghindari pekerjaan. Oleh karena itu, kalau disuruh kerja lagi, gue nggak mau. Gitu, gue nggak mau. Gitu guys. Nah, jadi gue nggak mau kerja gitu, karena gue memang benci kerja gitu. Gue betul-betul sampai titik di mana gue udah nggak mulai kerja sama orang lain. Oke? Nah, yang perlu gue kasih tahu lu guys, sekarang kan udah 8 tahun kemudian gitu ya. Semua teman-teman gue itu maupun saudara-saudara gue itu yang mengatakan gue seharusnya jadi freelance, setelah 8 tahun ya, semua mereka-mereka yang ceramain gue itu, hari ini mereka masih kerja di kantoran. Oke? Gue bukan berarti bilang kantoran jelek ya. Banyak kerjaan kantor yang bagus, banyak kerjaan kantor yang duitnya banyak gitu ya, gaji besar juga banyak. Tapi maksud gue, kalau gue sampai ikutin kata-kata mereka waktu itu, mungkin hari ini gue masih kerja. Mungkin hari ini gue nggak bikin YouTube seperti ini, gue nggak bikin video-video yang bisa mencerahkan hidup lu gitu. Tapi gue masih kerja di kantor, bekerja dengan kerja keras sampai siang dan malam gitu. Nah, singkat kata, gue mulai menyusun strategi guys. Gue mulai membuat master plan lah gitu ya. Master plan, 1 bulan gue bakal dapat klien ini, klien itu. Terus 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, bagaimana gitu. Gue buat sebuah rencana. Dari rencana itu, gue berencana untuk pinjam duit saudara gue untuk beli mobil gitu. Nah, rencana itu ditolak oleh saudara gue. Tentu ditolak dong, buat apa lu beli mobil gitu bilang. Karena waktu itu gue masih ada pemikiran karyawan gitu ya, masih ada pemikiran bahwa kalau pakai mobil tuh keren, bagus gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Kalau lu mau berbisnis, hal-hal yang melekat seperti itu tuh nggak ada guna. Maksudnya mobil apa yang lu bawa, motor apa yang lu bawa tuh tidak akan mempengaruhi terhadap bisnis lu. Oke? Nah, alhasil gue nggak dapat apa-apa dari saudara gue nggak dapat klien, gue nggak dapat duit, gue nggak dapat yang sesuatu yang sifatnya material, tapi gue dapatkan wisdom guys. Oke, gue dapatkan beberapa masukan yang bermanfaat sekali buat bisnis gue, dan masukan itu menjadi fondasi-fondasi yang bagus dalam gue membangun bisnis gue sampai hari ini guys. Oke, nanti gue akan sampaikan di program coaching gue itu. Nah, jadi di sini gue juga pengen sampaikan
kepada lu semua gitu ya, bahwa bisnis konsultan pajak itu nggak perlu pinjam duit. Lu nggak perlu membangun. Memang waktu itu gua ada modal karena gua nggak bisa makan waktu itu. Jadi gua pinjam duit dari bank. Which is gua sarankan sama lu jangan pernah pinjam duit sama bank. Oke, karena berbahaya sekali. Nah, jadi bisnis konsultan pajak itu salah satu bisnis yang lu nggak perlu keluar duit sama sekali. Lu nggak perlu keluar duit 1 rupiah pun sebenarnya sih ya. Tapi ya zaman sekarang mungkin lu perlu perlu ongkos lah, minimal lu bisa hidup gitu kan. Oke, cuman saran gue adalah jangan sampai lu berhutang sama siapapun untuk memulai bisnis. Gue beruntung sekali, gue berhutang sama bank, gue tidak berhutang sama saudara gue waktu itu. Jadi gue nggak punya hutang budi yang perlu gue bayar kepada siapapun, gitu ya. Nah, jadi apa yang gue lakukan? Karena waktu itu gue nggak punya duit sama sekali gitu ya. Gue nggak bisa ini dong, gue nggak bisa langsung dapat klien kan. Nah, jadi gue melamar kerja. Oke, gue melamar kerja lagi di sebuah konsultan pajak di tempat yang lain yang bukan saudara gue itu. Nah, gue melamar kerja dengan gaji yang sangat kecil. Waktu itu gajinya berapa ya? Gue masih ingat, kalau nggak salah sekitar UMR lah, nah UMR atau lebih sedikit gitu ya. Jadi waktu itu gue kerja di konsultan itu, gue sangat di sini gue sangat berhutang budi sama sama konsultan ini, di mana gue belajar banyak sekali. Dalam waktu 3 bulan gue udah belajar semua hal yang ada di konsultan itu, bagaimana cara cara pegang klien, cara nanganin klien, cara berbisnisnya dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau lu bertanya, kalau orang bertanya nih gitu ya, apakah dia harus resign dari kantor untuk jadi konsultan pajak atau dia cukup menjadi freelance saja dulu sementara gitu ya. Nah, jawaban gue adalah bukan itu yang mesti lu concern, bukan itu mesti lu khawatirkan. Yang mesti lu khawatirkan adalah why. Oke? Why, kenapa lu mau jadi konsultan pajak? Itu yang mesti lu jawab, guys. Oke? Apa alasan lu? Apa alasan lu sangat kuat untuk lu mau jadi konsultan pajak? Apakah lu mau menghindari kesakitan seperti yang gue alami? Atau lu punya impian yang mau lu kejar, yang kalau lu nggak jadi konsultan pajak, lu nggak bisa kejar, lu nggak bisa dapatin impian ini, gitu guys. Oke? Nah itu, find your why gitu loh. Lu mesti ketahui dulu apa why-nya lu gitu. Setelah lu tahu why-nya, lu punya alasan yang sangat kuat kenapa lu mau berbisnis ini, dan lu punya visi yang kuat, kapan lu akan mencapai tujuan yang pengen lu capai itu, maka udah nggak jelas perlu nggak gue resign, udah nggak jelas. Yang penting lu fokus sama bisnisnya itu guys. Oke ya, paham ya? Jadi yang penting adalah mindset lu tentang bisnis ini yang penting. Oke, visi apa yang lu sudah bawa ke dalam pikiran lu dalam lu menjalankan bisnis ini, gitu guys. Itu yang paling penting. Oke, paham ya? Oke, jadi itu bedanya antara seorang businessman dengan seorang freelance, guys. Yang berbeda itu bukanlah pola kerjanya, bukanlah yang satu full time, satu nggak full time, bukan. Yang beda adalah mindsetnya, guys. Mindsetnya. Oke, apakah lu punya mindset seorang karyawan? Apakah lu punya mindset seorang pengusaha? Gitu ya. Nah, seorang businessman, dia punya rencana. Dia punya rencana dalam sebulan bagaimana, 3 bulan bagaimana, 6 bulan bagaimana, setahun bagaimana, 2 tahun bagaimana, sampai 5 tahun bagaimana. Oke? Nah, itu rencana seorang yang punya bisnis, guys. Nah, lu nggak boleh jadi freelance-freelance yang seperti di luaran sana ya, yang bahkan kartu nama pun nggak punya. Aduh, itu parah bener. Ada orang mau ngerjain pajak tapi nggak punya kartu nama gitu ya. Itu sih gua sakit itu, sakit parah itu. Oke. Oke. Nah, lu nggak boleh jadi seorang freelancer di mana lu berpikir, aduh, gua kerja sampai sore jam 5 sampai jam 6, tapi gua masih punya waktu yang panjang, gua belum punya keluarga dan sebagainya. Mumpung gua punya skill, ayo deh gua kerjain teknisnya konsultan pajak gitu. No, no, no. Itu salah, guys. Itu salah. Oke, pikiran itu akan membuat lu bekerja seumur hidup lu. Lu kan nggak mau dong. Lu mau pensiun dong, ya kan? Lu mau bekerja sampai suatu hari lu pensiun. Oke? Nah, jadi jangan punya mindset bahwa lu bekerja itu untuk memanfaatkan waktu luang. Tidak. Justru lu memanfaatkan waktu lu untuk lu investasikan waktu nih ya.
waktu, tenaga, pikiran lu, dan uang lu investasikan supaya lu bisa keluar dari lingkaran pekerjaan ini. Oke? Lingkaran pekerjaan ini yang akan membuat lu bekerja seumur hidup sampai lu mati. Lu nggak mau dong seperti itu. Ya kan? Oke. Nah, jadi kalau lu jadi pembisnis, konsultan pajak, lu harus punya plan. Lu harus punya rencana kapan lu mau resign dari kantor lu. Oke? Bagaimana hitung-hitungannya? Ada hitungannya. Nggak sembarangan, guys. Lu kalau dapat klien seperti ini, kalau nanti pegang klien seperti apa, bagaimana lu men-serve klien lu, sampai lu bisa punya bisnisnya, sampai lu bisa ninggalin pekerjaan lu. Oke? Gitu, guys. Jadi, pola pikir, mindset-nya itu yang paling penting, guys. Oke? Ada hitung-hitungannya. Itu paling penting. Oke? Jadi, itu aja poinnya, guys. Itu aja poinnya. Jadi, poinnya bukannya lu mesti full time ataupun freelance gitu ya. Poinnya adalah mindset shift. Perubahan mindset, guys. Perubahan mindset dari mindset seorang karyawan yang ngarapin gaji aja dari kantor, yang kerjanya tidak inisiatif, yang kerjanya nunggu diperintah, berubah menjadi seorang businessman di mana lu punya rencana itu lu kerjakan, lu review, dan ada gagal, ada berhasil, ada yang berhasil, ada lu belajar gitu ya, bukan gagalan gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang lu belajar. Setelah lu belajar, ada yang lu perbaiki, lu ubah lagi sampai lu betul-betul berhasil mencapai apa yang lu tujukan gitu, guys. Oke ya. Nah, jadi dalam program coaching gue yang gue akan launching di akhir Agustus ini, guys, itu sudah gue susun planningnya, rencana planning itu step by step-nya, dan secara lengkap gue akan jelaskan bagaimana lu sambil bekerja, lu bisa bisa sambil berbisnis sampai lu bisa sukses di tahun ke-5 atau tahun ke-4 gitu ya, sampai lu bisa sukses dan lu betul-betul meninggalkan seluruh pekerjaan lu itu. Lu akan meninggalkan seluruh budaya kerja yang budaya karyawan yang sudah ada sejak orang tua lu, sejak papa lu, sejak mama lu, kakek nenek lu, lu akan stop itu. Lu akan menghentikan silsilah karyawan dalam keluarga lu gitu loh. Lu akan jadi businessman, lu akan jadi pengusaha, dan lu akan sukses gitu. Tapi yang pertama-tama adalah why. Why-nya, why. Why you want to make this business gitu loh. Oke ya? Nah, jadi dalam coaching gue nanti, dalam program coaching yang gue bikin itu kan kira-kira mungkin sekitar 30 hari selesai. Tapi di 6 hari pertama, di 5 hari pertama gitu ya, di minggu pertama, gua akan fokus kepada bagaimana membangun mindset. Oke? Bagaimana gue bisa membantu lu untuk lu memiliki keyakinan bahwa lu bisa berbisnis ini gitu loh. Bahwa bisnis ini tepat buat lu, bisa lu lakukan, dan lu bisa sukses, dan angkanya itu jelas terukur gitu loh. Oke? Dan lu tahu bahwa apa yang bisa diukur, maka bisa dicapai. Oke? Apa yang bisa diukur, lu bisa capai. Apa yang terukur dengan jelas, lu akan bisa kerjakan dengan lebih baik. Oke, gitu ya guys. Nah, oke. Sampai di tahap dimana lu bisa mendapatkan kebebasan finansial yang lu harapkan. Gitu. Oke, gitu aja sih guys. Kalau lu pengen ikut program coaching gue ini, lu bisa komentar langsung di bawah komentar ini ya guys. Nah, gue kalau sudah launching itu nanti 10 orang pertama yang daftar lewat komentar ini, gue akan kasih diskon khusus. Oke, apa diskonnya nanti gue kasih tahu. Oke, jadi kalau lu pengen ikut coachingnya, lu langsung daftar di bawah komentar ini, lu bilang aja mau gitu, atau ingin mau gitu ya. Nanti gue akan sampaikan diskonnya apa buat lu, spesial buat 10 orang pertama. Karena ini sudah dekat nih, mungkin di akhir Agustus ini akan launching. Kita ada momen 17 Agustus, gue kelewat nggak bisa dapetin momen itu. Mungkin di akhir Agustus, kita lihat nanti bagaimana program coachingnya. Semoga bisa membantu lu dari seorang karyawan, lu bisa berubah menjadi seorang businessman, dan lu bisa membantu banyak orang nantinya guys. Oke, sampai jumpa lagi guys. See you.